Awal Agustus 2023 terjadi konfrontasi antara Ukraina dan Rusia di Laut Hitam yang melibatkan 3 drone angkatan laut dari tentara Ukraina, Magura V5 USV. Setelah serangan, kabarnya pihak Rusia meminta evakuasi yang mengindikasikan kalau kapal patroli mungkin mengalami kerusakan yang parah. Laporan tidak resmi juga menyebut kalau ada 1 korban jiwa dan 5 orang yang mengalami luka. Dari insiden di Laut Hitam, ada 2 yang berkonfrontasi, drone Angkatan Laut Ukraina dan kapal patroli Rusia. 2 alutsista ini fungsinya sama, menjalankan fungsi pengawasan. Yang mana efektif? Memang masih perdebatan, tapi sejarah membuktikan tentara yang berhasil mengintegrasikan teknologi baru punya keuntungan di medan perang. Teknologi bisa dibilang semacam pengganda kekuatan di medan perang yang mengubah proses pemikiran tradisional tentang efektivitas militer. Dan itu yang sedang Magura buktikan kalau mereka sukses meminimalkan resiko personil. Tapi, apa sebenarnya Magura V5 USV? Magura V5 Unmanned Surface Vehicle atau USV atau Autonomous Surface Vehicle atau ASV. Ini adalah wahana tanpa awak atau drone yang bisa dioperasikan di permukaan air. Tapi Magura bukan drone yang diterbangkan. Bentuknya itu seperti kapal kecil yang bisa melaju di atas permukaan air. Magura adalah drone yang dikembangkan sejak November 2022 oleh Spets Techno Export. Perusahaan yang berbasis di Ukraina dengan biaya produksinya mencapai $270.000 atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Magura diperkenalkan saat pameran industri pertahanan internasional di Istanbul, Turki. Nah, yang menarik, Magura ini adalah drone yang dikembangkan tanpa keterlibatan vendor teknologi komersil. Panjangnya 5,5 meter, lebar 1,5 meter dengan ketinggian di atas permukaan air 0,5 meter. Spesifikasi yang diwaspadai oleh Rusia adalah muatan Magura V5 yang sekarang udah ditingkatkan. Apa yang membuat kita harus membicarakan Magura V5 ini? Bisa memuat bahan peledak lebih dari 300 kg dan membawa penerima satelit yang besar. Magura V5 punya kecepatan antara 41 km per jam sampai kecepatan maksimum 78 km per jam. Karena sangat cepat, bahkan yang tercepat dari apapun yang ada di Laut Hitam, Rusia sulit menyerang Magura. Jarak jelajahnya itu bisa mencapai 800 km dan bisa bertahan sampai 60 jam di air, yang artinya jangkauannya itu mencakup sebagian besar Laut Hitam. Dari spesifikasi yang Magura punya, bisa dibilang dan tidak berlebihan, Magura V5 lebih efektif dibandingkan rudal anti kapal dan torpedo. Contohnya, rudal anti kapal Harpoon buatan Amerika Serikat. Jarak jelajah Harpoon hanya sampai 280 km. Sementara Magura bisa menempuh jarak sampai 800 km. Sebagai perbandingan lain dengan alutsista yang fungsinya sama adalah dengan Naval Strike Missile yang pernah digunakan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dan selalu efektif mengenai sasaran tanpa bisa ditangkal. Ini adalah rudal yang juga diincar Ukraina untuk menghantam target darat dan angkatan laut Rusia. Tapi, jangkauan operasional dari Naval Strike Missile hanya sampai 250 km, yang artinya juga jangkauan operasional Magura masih di atas. Selain itu, perbandingan harga antara Naval Strike Missile dan Magura sekitar 10:1. Harga satuan untuk Naval Strike Missile adalah $2,1 juta, sementara Magura hanya $270.000. Hanya saja, Magura terbatas dalam hal wilayah serang yang hanya dikhususkan di laut. Keunggulan Magura dari rudal atau torpedo karena fungsi gandanya. Magura V5 bukan cuma jadi alat penghancur kapal, tapi juga bisa melakukan misi pengintaian dan patroli, pencarian dan penyelamatan, penanggulangan ranjau, keamanan maritim, dan misi tempur. Yang artinya, Magura V5 adalah drone multifungsi bergantung kebutuhan misi.
Tapi, fungsi utama dari Magura adalah pengawasan dan pengintaian, sehingga Magura jadi aset yang sangat berharga. Seperti yang sudah disebut tadi, Magura punya keahlian melakukan peperangan ranjau. Magura bisa menempatkan ranjau secara diam-diam, bisa juga mendeteksi dan menetralisir ranjau musuh. Mesin kapal Magura itu menggunakan listrik yang memungkinkannya punya kemampuan siluman. Dibandingkan dengan kapal angkatan laut, drone laut lebih sulit dideteksi radar karena beroperasi di atas air dan menghasilkan lebih sedikit kebisingan. Bisa dikendalikan secara manual juga, lewat jaringan dan komunikasi satelit. Tapi yang paling unggul dari Magura karena fungsi otonomnya dan bisa dioperasikan di bawah kendali jarak jauh. Dengan menghilangkan kebutuhan akan awak manusia, Magura bukan cuma meminimalkan resiko personil, tapi juga biaya operasional, yang berarti Magura adalah alat pertahanan dan keamanan yang hemat biaya. Lalu, apa keunggulan Ukraina menggunakan Magura V5? Ukraina adalah negara yang tidak punya angkatan laut yang besar, kalah jumlah dari segi personil, apalagi dari segi persenjataan untuk meladeni Rusia. Dengan adanya drone laut yang dibuat, Ukraina bisa menghentikan Rusia mengambil kendali penuh atas Laut Hitam. Tapi yang paling harus diwaspadai Rusia nih ya, karena Magura merupakan drone kamikaze. Artinya, Magura adalah drone yang bisa melakukan serangan bunuh diri. Beberapa kali Magura membuktikan dirinya sebagai drone kamikaze. Semisal, kapal perang Rusia Ivan Kurs pernah diserang 3 drone laut Ukraina di Laut Hitam pada Mei 2023. Pihak Rusia mengklaim berhasil menggagalkan upaya drone laut Ukraina menyerang kapal. Tapi, dari rekaman drone tersebut berhasil mendekati kapal. Magura juga terlibat serangan terhadap aset-aset Rusia di Crimea dan Laut Hitam. Seperti serangan terhadap jembatan Kerch pada Juli 2023 tepatnya tanggal 17. Jembatan ini disebut rusak parah karena ulah drone laut milik Ukraina. Serangan terhadap jembatan Kerch terbilang sangat strategis, mengingat jembatan ini merupakan simbol pendudukan Rusia. Bukan cuma sebagai simbol keinginan Rusia mengambil alih Ukraina, jembatan ini juga jadi pasokan penting bagi operasi militer Rusia di Crimea. Dengan adanya serangan yang dilakukan drone laut Ukraina, gangguan logistik di Rusia mengalami hambatan. Serangan lain terjadi pada tanggal 4 Agustus, di mana kapal pendarat berukuran 112 meter yang biasa dipakai mengangkut pasukan dan peralatan militer dihantam dan dilumpuhkan di pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam. Dari rekaman yang ada, drone laut tersebut bergerak secara diam-diam menuju kapal dan menabrak bagian tengahnya. Dan kabarnya, drone tersebut membawa sekitar 450 kg bahan peledak. Tidak diketahui pasti kerusakan yang dialami kapal milik Rusia. Tapi akibat insiden ini, kapal harus ditarik ke pelabuhan oleh Angkatan Laut Rusia. Drone laut Ukraina pada awal Agustus menyerang kapal tanker sipil berbendera Rusia di Selat Kerch, Crimea. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada kapal. Serangan yang ada juga sempat menghentikan lalu lintas di jembatan Crimea dan transportasi dihentikan selama beberapa jam. Rusia mengecam tindakan Ukraina yang menyerang kapal sipil, yang membuat Rusia marah karena tidak ada kecaman dari negara barat dan organisasi internasional. Padahal Ukraina ini sudah melanggar batas karena menyerang kapal sipil. Yang paling kontroversi itu masalah kapal patroli intelijen Rusia, Ivan Kurs. Ukraina mengklaim kalau drone laut miliknya berhasil membuat kerusakan yang cukup parah ke kapal Ivan Kurs. Dari rekaman yang ada, memang drone mendekati kapal dan menunjukkan kemungkinan adanya tabrakan. Tapi, itu bertentangan dengan klaim Rusia yang menyebut kalau kapal miliknya tidak mengalami kerusakan. Rusia mengklaim berhasil menggagalkan serangan drone laut Ukraina. Tidak adanya kerusakan juga dibuktikan dengan rekaman video yang menunjukkan kapal berlayar tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Kalau dari 2 rekaman yang ada, klaim Ukraina mungkin yang bisa dibenarkan karena drone berhasil mendekati kapal. Masalahnya, berbagai serangan didokumentasikan oleh pihak Ukraina, tapi sampai sekarang hasilnya masih diperdebatkan dan sebagiannya sulit untuk diverifikasi. Di sisi lain, ada rekaman video yang diduga merupakan serangan kapal Ivan Kurs,
terhadap 3 drone laut. Dari apa yang kita lihat, drone laut tersebut hancur akibat serangan dari kapal Rusia. Oke, terlepas dari siapa yang sedang menyembunyikan kebohongan, persoalan teknologi dalam perang yang tidak bisa dipungkiri perannya sangat signifikan. Bahkan kebanyakan ahli strategi percaya teknologi adalah faktor kunci dalam menentukan kekuatan tentara dan kemampuannya untuk mencapai kemenangan. Di era perang modern sangat penting untuk belajar tentang apa-apa aja sih yang berubah selama perang. Angkatan Laut Amerika Serikat misalnya sering mendapat reputasi buruk dalam perang karena keengganannya untuk berubah dan ketidakmampuannya untuk bertransformasi. Kata kuncinya di sini adalah adaptasi. Dalam perang, militer akan berusaha beradaptasi atas kondisi medan perang untuk bisa unggul dari musuh. Tapi, apa yang harus dilakukan? Beradaptasi, berinovasi, dan beradaptasi lagi dan lagi, karena hal ini tidak akan berhenti selama perang. Sebagai gambaran, adaptasi terjadi selama masa perang ketika militer harus bergulat dengan tekanan dan aktivitas musuh dan lingkungan operasional. Sementara inovasi cuma bisa dilakukan saat masa damai, karena organisasi militer punya waktu untuk memikirkan dampak perubahan. Dan satu hal yang harus diakui Ukraina, mereka sukses beradaptasi dan berinovasi dengan Magura, drone laut yang bisa dibilang teknologi yang baru, efektif dengan biaya yang murah.